Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belum kembali ke Indonesia usai pulang ke negara asalnya Korea Selatan. Shin Tae-yong pulang kampung untuk menjalani operasi sakit yang dideritanya. Absennya Shin Tae-yong beberapa waktu terakhir ini sempat menuai sorotan. Apalagi Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong diketahui pulang kampung ke Korsel setelah Indonesia memastikan diri melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 atau pada 14 Juni 2024. Dikabarkan, kepulangan Shin Tae-yong ke negara asalnya itu untuk menjalani pengobatan. Diketahui, Shin Tae-yong menjalani operasi pleuritis selama 6 jam. Kabarnya juga, berat badan pelatih tersebut turun hingga 5 kilo. Pleuritis diketahui sebagai peradangan selaput paru. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tak terdengar kabarnya. Namun beberapa waktu lalu, dia sempat terlihat ke publik usai meresmikan lapangan sepak bola di Yongdeok. Lapangan itu dinamai Shin Tae-yong Soccer Park oleh pemerintah daerah itu untuk menghormati putra lokal. Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia. Namun kapan waktu tepatnya, Arya tak menjelaskan. Yang pasti, Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia. Pasti juga kangen dengan Indonesia. Setelah sehat, Shin langsung ke Indonesia. Shin Tae-yong kan masih menjalani pemulihan. Dia juga baru melihat lapangan sepak bola di kampung halaman. Kami memberikannya waktu untuk beristirahat, ujar Arya. Menurut Arya, kondisi kesehatan mantan pelatih Korea Selatan ini baik-baik aja. Hal itu juga sekaligus membantah kabar kondisi Shin Tae-yong yang buruk usai menjalani operasi. PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Maarten Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSI seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Maarten Paes yang masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan proses. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan. Ini juga satu hal kami juga ingin, siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi, ujar Arya. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di timnas Indonesia. Saat ini, satu nama yang diyakini sedang bakal jadi tambahan kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ole Romeni. Selain masalah pemain keturunan tambahan, PSSI juga masih dalam upaya mempercepat proses kasus Maarten Paes di CAS. Maarten Paes diketahui sempat membela timnas Belanda saat berusia 22 tahun. Sementara dalam statuta FIFA, apabila pemain sudah tampil di tim nasional sebuah negara dalam usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, dia tidak diperbolehkan berpindah federasi. Untuk itu, PSSI memperjuangkan perpindahan federasi Paes karena dia diketahui membela timnas U21 Belanda pada 15 November 2020. PSSI disebut tidak hanya mengupayakan Kevin Dix dan Ole Romeni untuk dinaturalisasi. Ada dua nama pemain keturunan yang juga dipantau pihak federasi. Timnas Indonesia disebut sedang berusaha untuk menambah pemain keturunan jelang mengarungi perjuangan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua nama paling santer disebut adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Bahkan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan mengatakan dua pemain itu masuk radar PSSI. Menariknya Bung Ropan lebih lanjut menjelaskan bahwa kemungkinan ada nama-nama lain yang juga dipantau oleh PSSI. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ole Romeni. Ya bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi, ucap Bung Ropan. Lantas dua nama selain itu dikabarkan adalah Jairo Riedewald dan Milian Manhoef. Keduanya adalah pemain punya kualitas mumpuni. Banyak memang karena sudah beredar juga nama-namanya termasuk Milian Manhoef dan Jairo yang sedang diupayakan PSSI, tegas Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald adalah gelandang yang bermain untuk Crystal Palace. Ia memiliki harga pasar 52,14 miliar. Sedangkan Milian Manhoef merupakan pemain yang berposisi sebagai sayap di Stoke City. Pemain berusia 22 tahun ini punya nilai transfer mencapai 60,84 miliar. Calvin Verdonk jadi salah satu debutan menonjol bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen diturunkan saat timnas Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta,
11 Juni lalu. Berkat performa itu termasuk di level klub, pemain berusia 27 tahun itu masuk dalam daftar bek kiri termahal di Asia. Melansir akun Instagram Area Timas, Calvin Verdonk menempat urutan kedua dengan nilai pasaran 43,45 miliar. Harga Calvin Verdonk unggul jauh dari Yuta Nakayama, Milad Mohammadi, dan Jordan Boss. Sementara pemain naturalisasi Uni Emirat Arab, Erik masih jadi bek kiri termahal Asia. Pemain berusia 23 tahun memiliki harga pasaran 52,14 miliar. Di sisi lain, pertandingan perdana bagi Verdonk melawan Filipina lalu memang berjalan mulus. Bahkan sang pemain langsung gacor dan memberi kontribusi penuh terhadap permainan skuad Garuda. Dia tampil impresif dan agresif turut mengawal kedalaman skuad dan ikut membantu penyerangan timnas Indonesia. Tak hanya itu, Calvin Verdonk juga langsung menyatu bersama dengan komposisi pemain yang diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Pujian demi pujian pun didapat olehnya yang baru menyelesaikan proses naturalisasi pada awal Juni kemarin. Penampilan Daan Rots bersama FC Twente musim ini begitu luar biasa. Penyerang berdarah Indonesia ini mengemas 7 gol dan menyumbangkan 10 assist dari 33 pertandingan yang ia jalani di Eredivisie musim 2023-2024. Tak heran namanya banyak dikaitkan dengan rencana naturalisasi PSSI. Diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menginginkan striker house goal untuk mengisi posisi penyerang nomor 9 di skuad Garuda. Selama ini penyelesaian akhir menjadi PR besar yang belum terpecahkan, meski sudah ada beberapa striker seperti Ragnar Oratmangoen maupun Rafael Struijk. Daan Rots yang memiliki darah Palembang layak masuk radar naturalisasi. Profil dan statistik si pemain FC Twente ini cocok dengan kriteria penyerang idaman STI. Terlebih, statistik rekan setim Maes Hilgers ini juga jauh lebih baik dari Ole Romeni. Striker yang digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI itu hanya menyumbang 1 gol di musim ini, jauh dibandingkan catatan Daan Rots yang mampu mengemas 7 gol. PSSI dan Shin Tae-yong diduga kuat dengan melakukan silent operation untuk menaturalisasi Ole Romeni, agar bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 Round 3. Jika berhasil menaturalisasi pemain FC Utrecht, maka permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong diprediksi bakal meningkat drastis. Daya gedor ke gawang lawan juga akan semakin gencar dilakukan untuk meriah hasil maksimal di Piala Dunia 2026 Round 3. Kita masih menunggu kabar kepastian dari striker FC Utrecht ini. Berusia 24 tahun Ole Romeni, apakah dia jadi diambil untuk diproses naturalisasi atau masih belum ya? Karena saat ini, sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation mereka untuk tidak gembar-gembor terus, ujar Bung Ropan. Bung Ropan juga sudah berusaha mencari informasi mengenai Ole Romeni, namun pintu informasi tertutup rapat, termasuk mengkonfirmasi ke Sumarji. Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong sedang membutuhkan striker murni house goal untuk membobol gawang lawan skuad Garuda untuk meriah hasil maksimal. Masyarakat dan netizen Indonesia juga sangat berharap Ole Romeni bisa segera dinaturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 Round 3 pada September 2024 mendatang. Ole Romeni sendiri sudah sangat terbuka dan mengaku siap bergabung dengan Timnas Indonesia. Jika tenaga dan kemampuannya mengolah kulit bundar, dibutuhkan pelatih Shin Tae-yong dan Federasi PSSI. Bahkan kedua orang tuanya juga sudah memberikan dukungan bagi Ole Romeni jika bergabung dengan Timnas Indonesia demi membela Garuda di dada.